Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," ay liya'buduni. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, agar mereka mengenalku. Dalam ayat yang lain, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk beribadah kepada Allah semata. Tidak kepada yang lain. Karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menyekutukan ibadah kita dengan selainnya. Wala tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian menyekutukan dengan Allah syai'an, sesuatu apapun. Sehingga orang yang menyekutukan Allah, mereka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni semua orang yang menyekutukannya. Ini menjelaskan kepada kita sebetulnya bahwa menyekutukan Allah itu hal yang sangat buruk. Karena kita mencari sesuatu dari selain Allah. Menginginkan dan mengharapkan sesuatu daripada selain Allah. Padahal segala sesuatunya itu dari Allah. Kita minta dari selain Allah itu berarti kita ini meragukan atau tidak meyakini bahwa Allah bisa memberi. Secara tidak langsung seperti itu. Kalau kita diomongi, enggak, saya yakin Allah yang memberi. Tapi perbuatan kamu nyatanya tidak seperti itu. Karena perbuatan dengan ucapan, itu semuanya mengandung arti. Ucapan bisa dipahami, perbuatan juga. Nah, orang yang beriman itu perbuatannya dengan ucapannya sama, tidak berbeda. Beda dengan orang-orang munafik, ucapannya dengan perbuatannya beda, hukumnya nggak sama. Kalau orang yang beriman adalah orang-orang yang mulia, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijanjikan oleh Allah, mereka yang beramal soleh itu mendapatkan kehidupan yang indah. Tapi yang tidak sama perbuatan dengan ucapan, mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum ma yashurun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu. Bukan pahala, bukan surga, bukan ridho, bukan rahmat yang mereka dapatkan, justru azab yang sangat pedih yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Mereka tidak merasakan, mereka tidak mengetahui. Ya, azab yang pedih yang akan mereka dapatkan. Berarti perbuatan dengan ucapan itu bisa memberikan hukum. Bisa memberikan. Karena itu kita ngomong, kita beribadah kepada Allah, meminta kepada Allah. Nyatanya perbuatan kita bertolak belakang. Mengharapkan sesuatu dari selain Allah. Ya. Menginginkan sesuatu, mencari sesuatu daripada selain Allah. Nah, karena itu murkanya Allah sangat besar kepada mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah di antara yang paling besar
menyekutukan Allah itu dari manusia kepada manusia. Melalui hubbul jah, cinta kedudukan. Riya, melakukan sesuatu karena manusia. Ujub, bangga diri. Ini semua rentetan daripada apa? Menyekutukan Allah. Ya, menyekutukan Allah itu bukan berarti kita harus di depannya pohon kemudian kita nyembah. Atau depannya api kemudian kita nyembah. Atau kita ke kuburan, ya, nyembah kuburan dan lain sebagainya. Bukan. Menyekutukan Allah itu juga dari hal-hal tersebut. Makanya dikatakan itu al-amal li ajlinas syirkun. Melakukan amalan karena manusia itu adalah syirik. Artinya riya kebanyakan orang yang tahu apa? Al-amal li ajlin nas, melakukan amalan karena orang. Itu riya. Seperti orang-orang munafik. Mereka melakukannya kenapa? Karena orang yura'unan nas. Lah mereka ini juga seperti itu. Orang yang menyekutukan Allah dengan riya. Riya itu sudah musyrik. Orang yang menyekutukan Allah dalam ibadahnya. Nah, karena itu dikatakan al-amal li ajlin nas syirkun. Melakukan amal perbuatan karena manusia itu adalah syirkun. Kesyirikan. Cinta kedudukan juga gitu. Dia melakukannya juga apa? Bukan lillahi ta'ala. Karena kedudukan yang diinginkan. Dikenal orang, dipuja orang, dihormati orang, dimuliakan orang, dan yang lain sebagainya. Dan itu halnya apa? Apa yang dia lakukan, walaupun kelihatan hasil, yang hadir banyak, yang ikut rame, dan lain sebagainya, tapi haba'an mansura. Apa yang dia lakukan sia-sia. Yang dia lakukan tadi itu seperti kerupuk, murah harganya, banyak tapi murah. Besar tapi nggak bernilai. Kenapa? Bukan lillahi ta'ala. Tapi kalau lillahi ta'ala karena Allah, walaupun yang hadir cuma 2-3 orang, nggak rame, nggak gede, nggak dikenal orang, tapi apa yang dihasilkannya itu semua hal-hal yang sangat berharga. Intan, permata, berlian, yang mahal-mahal, bukan yang murah, tapi yang mahal yang harganya itu tidak sembarangan orang bisa membelinya. Lah karena itu kita harus menghilangkan dari diri kita ini melakukan sesuatu yang selain Allah. Ini harus kita buang, harus kita bersihkan. Karena itu semuanya tidak bermanfaat. Orang itu yang kita melakukan karenanya untuknya, nggak mungkin memberikan keselamatan kepada kita, menghindarkan azab dari kita nggak ada. Kita serang buat ini, kenapa? Ingin dipuji. Siapa? Orang-orang itu yang muji. Terus orang-orang itu bisa menyelamatkan kamu. Bisa menghapus dosa-dosa kamu. Bisa mengangkat derajat kamu. Enggak bisa mengangkat derajat kamu, tidak bisa menghapus dosa-dosa kamu, tidak bisa mendorong kamu untuk masuk surga. Tidak bisa. Kemudian kita melakukan segala sesuatunya karena mereka. Tuh, apa yang kita dapatkan? Apa yang kita hasilkan? Tidak ada. Percuma, akhirnya apa? Kita dengan mereka sama. Tidak ada bedanya. Tapi kalau kita melakukan lillah karena Allah Subhanahu wa taala, itu yang bernilai. Mereka justru akan kita bantu masuk surga. Bukan kita karena mereka, tapi Allah yang akan memberikan kemuliaan kepada kita surga dan mungkin memuliakan kita untuk bisa memberikan wewenang
memberikan syafaat kepada yang lainnya. Karena apa? Lillahi ta'ala, karena ke Allah. Dan orang yang melakukan karena Allah itu nggak rugi, walaupun kelihatan duniawinya rugi, ya. Tapi sama sekali nggak rugi. Memang gitulah setan, iblis, untuk menonjolkan kerugian bagi orang yang melakukan karena Allah. Tapi kalau kita lihat dari cerita-cerita orang-orang sebelum kita, ternyata yang lillahi ta'ala itu yang mereka menang. Mereka yang beruntung, mereka yang berhasil, mereka yang bahagia, mereka yang sukses. Yang bukan karena Allah, mereka yang hancur, mereka yang binasa, mereka yang hina. Mereka yang sedih, mereka yang menangis. Makanya kadang setan itu melupakan kita yang dulu. Mengingatkan kita yang sekarang dan yang akan datang. Kamu kalau seperti ini terus, akan diinjek-injek. Kamu kalau ini nggak akan dihormati dan lain sebagainya. Cerita orang-orang dulu ditutup sama setan. Seperti orang yang mencari ilmu bukan karena Allah, karena tujuan. Mereka itu dilupakan hadis-hadis Nabi, ya, yang membuat mereka semestinya mengamalkan, membuat mereka takut ketika menerima ilmu. Dilupakan sama setan. Ayat-ayat Al-Quran dilupakan. Yang diingatkan oleh setan hanya kemuliaan orang yang berilmu, kemuliaannya ilmu. Hadisnya yang menerangkan orang yang berilmu harus begini, orang yang berilmu harus begitu, dilupakan sama setan. Agar apa? Agar tidak memiliki rasa takut. Ilmu itu kan menumbuhkan rasa takut. Supaya orang itu nggak memiliki rasa takut, hadis-hadis ancaman itu disembunyikan, dilupakan dari ingatannya. Seperti masih zada ilman wa lam yastad hudan lam yastad minallahi illa bu'da. Orang yang bertambah ilmu tidak bertambah kebaikannya, tidak bertambah ketaatannya, tidak bertambah derajatnya, kemuliaannya, berarti dia semakin jauh dari Allah. Ini lupa. Ayat Al-Quran. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang menganggap dirinya melakukan kebaikan. Berdakwah, mengajar, ini dan itu dan yang lain sebagainya, membuat ini, membuat itu, merasa dia melakukan kebaikan banyak. Tapi apa yang dia lakukan? Dhalla, sia-sia. Kenapa? Karena mereka bukan lillahi ta'ala. Bukan karena Allah melakukannya. Jadi apapun yang dia lakukan, sebesar apapun, sebanyak apapun, tidak berarti. Buat ini, hanya ingin dipuji, hanya ingin ditokohkan, hanya ini. Kemudian, orang banyak mencium tangannya, banyak menghormatinya, banyak memuliakannya. Terus, dia menganggap berhasil. Dia menganggap berhasil. Dia membuat ini, membuat itu, orang tercangang semuanya. Hebat, programnya, bagus, gerakannya, tercangang semuanya orang. Tapi bukan lillahi ta'ala. Percuma. Dia merasa apa yang dia lakukan membuat orang heboh, dengan pikirannya yang hebat, yang spektakuler, tapi ternyata tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah. Nah, kalau nggak bernilai di sisi Allah sedikit pun, mau nyari nilai dari siapa? Dari manusia. Manusia butuh dinilai, nyari nilai dari dia. Nggak akan ada artinya apa yang kita lakukan. Karena itu kita perlu lihat orang-orang dahulu dengan keikhlasannya, tidak ada tujuan ini, tidak ada tujuan itu, murni tujuannya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Walaupun saat itu nggak dikenal, walaupun saat itu tidak dimuliakan, tapi apa yang mereka dapatkan setelahnya? Kemuliaan, keistimewaan yang abadi. Bukan kemuliaan, keistimewaan yang sesaat, tapi yang abadi.
Bahkan tidak sedikit daripada mereka itu yang dikenal setelah meninggalnya. Saat hidup nggak dikenal. Disepelekan, diremehkan. Tapi karena ia melakukannya lillahi ta'ala, setelah meninggalnya dikenal menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang istimewa. Akhirnya banyak yang mendatangi kuburannya, ya, menziarahinya, mengambil keberkahan darinya dan sebagainya. Setelah apa? Meninggal. Apakah rugi? Tidak rugi. Justru orang-orang yang seperti itu selamat mereka. Selamat. Karena itu kita lihat Uwais Al-Qarani semasa hidupnya. Dimuliakan. Dihormati. Diistimewakan. Sama sekali. Yang ada malah apa? Dihinakan Uwais Al-Qarani. Dilempari batu. Dicaci maki, dihina dan lain sebagainya. Tapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya apakah berhenti dengan meninggalnya? Enggak, sampai sekarang. Kalau menceritakan tentang bagaimana berbakti kepada orang tua, pasti terhubung dengan Uwais Al-Qarani. Orang yang tidak cinta dengan kemasyhuran, terkenal, Uwais Al-Qarani. Orang yang tidak cinta dengan harta, ya, kedudukan dunia, Uwais Al-Qarani. Kenapa? Ditawarkan sama Sayyidina Umar. Tawarkan rumah, istana, tolak. Ingin ditempatkan di tempat yang bagus, tolak. Disuruh mendampingi Sayyidina Umar, enggak. Ini pertemuan pertama dan pertemuan terakhir. Kenapa? Enggak ingin dikenal, pindah tempat, pindah daerah. Tapi mulia. Tapi lihat orang-orang yang karena kedudukan, karena harta, mana ceritanya? Wongi mati amblas. Selesai sudah. Orangnya mati, hilang. Mana ceritanya? Tidak ada. Yang melakukan bukan karena Allah, bukan untuk Allah, hilang sudah. Selesai. Orangnya meninggal, selesai. Kuburannya, ya dah orang ziarahi. Tidak ada. Datang orang menziarahi ini dan sebagainya, tidak ada. Kalau awal-awal kematian mungkin, tapi setelahnya tidak ada. Tidak ada sudah, hilang. Tapi yang lillahi ta'ala, lihat. Orang yang berziarah nggak akan putus. Datang satu, datang dua, datang tiga, datang satu, terus. Tapi nggak putus. Kenapa? Lillahi ta'ala. Dan mereka mendapatkan tempat yang mulia. Nah, karena itu kita harus terbuka akal kita, pikiran kita ini harus terbuka. Mana yang baik, mana yang mulia di antara orang-orang manusia dalam masa hidupnya. Agar kita bisa menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dikasih oleh Allah keikhlasan, ya, bisa menjalankan segala sesuatunya karena Allah, dan Allah buang dari hati kita, dari pikiran kita, melakukan karena selain Allah, untuk selain Allah. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi. Alhamdulillahi rabbil alamin.